Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini, tentunya di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Jadi di video kali ini saya akan mereview config terbaru dari Gcam Nikita 2.0, yaitu config Sony IMX55. Seperti biasa kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam-nya dan pemasangan config-nya. Baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru lainnya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian siapkan. Untuk yang pertama, aplikasi Gcam Nikita itu sendiri, dan yang kedua, config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official. Kalian bisa download config dan Gcam-nya di link komentar di bawah yang sudah saya sematkan ya. Tinggal kalian download saja. Oke, langsung saja kita install untuk yang pertama, yaitu aplikasi Gcam Nikitanya itu sendiri. Baik, kita install. Oke, karena saya sudah menginstalnya di sini, saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru menginstal, kalian tinggal lanjutkan saja proses penginstalannya. Oke, setelah kalian install aplikasi Gcam-nya, kalian langsung masuk ke aplikasi yang baru kalian install tadi, yaitu Gcam Nikita 2.0. Oke, baik, kita masuk dulu ke aplikasi Gcam Nikitanya. Nah, jika muncul seperti ini, kalian pilih yang paling atas saja saat aplikasi digunakan. Kalian tinggal izinkan saja aksesnya. Kalian pilih yang paling atas. Oke, lalu izinkan. Nah, setelah itu untuk memunculkan config, kita harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di atas tengah ini. Baik, kita pilih. Lalu kalian pilih gambar gear ini. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih konfigurasi. Oke, kalian masuk. Lalu kalian save atau simpan. Buat saja di sini bacaannya bebas ya. Oke, kita buat bacaannya bebas. Setelah itu kalian pilih simpan. Oke, dan langsung saja kalian keluar dari aplikasi Gcam Nikitanya dan masuk kembali ke aplikasi CR-Shipper-nya. Untuk mengekstrak config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official, kita ekstrak. Oke, ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini ya. Password muncul di sudut kiri atas ditandai dengan bunyi bel. Oke, sekarang kita masukkan password config-nya. Oke, jika sudah dimasukkan password config-nya, lalu kita pilih OK. Nah, maka setelah kita ekstrak akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama auto, JPG, dan YUK. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Dan ketiga config ini kita pindahkan dengan kita tandai. Lalu kita pilih kotak yang ada di atas ini, lalu pilih potong, dan kita pindahkan ke internal atau penyimpanan perangkat. Lalu kalian pindahkan ke folder Gcam, cari folder Gcam ya, ini dia. Lalu kalian pilih config 7 dan kalian paste di dalam sini. Oke, kita paste. Nah, setelah itu kita keluar dari aplikasi CR-Shipper-nya dan langsung masuk ke aplikasi Gcam Nikita yang baru kita install tadi. Oke, kita sudah masuk. Untuk memunculkan config, kita ketuk 2 kali di bagian hitam ini. Oke, kita ketuk. Nah, maka config akan muncul dan langsung saja kita cari config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official. Kita memakai format yang YUP ya, karena di sini saya memakai device Poco X3 NFC, level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia config-nya. Kita pasang dan langsung saja kita kembalikan. Oke, config sudah terpasang dan langsung saja kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera dengan posisi AWB nonaktif. Baik, kita langsung saja tes. Kita fokuskan ke objeknya, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasil dari config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official, menghasilkan warna yang sedikit ke warm ya. Untuk ketajaman dan kedetailan juga cukup baik di sini. Oke, kita tes lagi. Kali ini kita main di mode portrait dengan posisi AWB nonaktif. Oke, kita main di mode portrait, AWB nonaktif dan retouch wajah di alami ya. Baik, kita fokuskan, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu prosesnya sampai foto tersimpan. Baik, dan ini dia kurang lebih hasil dari mode portrait menggunakan config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official. Untuk bokehnya sangat rapi ya, dan ketajamannya juga sangat baik, tidak terlalu over. Oke, baik, kali ini kita tes di mode night shot-nya atau mode malamnya. Baik, kita tes. Oke, kita tap, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu saja proses HDR-nya hingga selesai sampai foto tersimpan. Oke, dan ini dia hasil mode malam menggunakan config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official. Cukup cerah ya di semua sisi, HDR-nya juga sangat keren dan dinamik share-nya sangat merata. Baik, kali ini kita tes menggunakan AWB aktif di mode kamera. Oke, kita fokuskan ke objek, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses foto sampai tersimpan. Baik, kurang lebih seperti ini hasil dari config Sony IMX55 menggunakan AWB aktif. Untuk hasilnya cukup jernih ya teman-teman, dan warna hijaunya cerah di sini namun tidak tampak seperti oversaturasi. Oke, kurang lebih seperti ini di mode kamera menggunakan posisi AWB aktif. Baik, kali ini kita tes menggunakan posisi AWB aktif di mode portrait. Oke, kita fokuskan dulu ke objeknya. Baik, kita tap, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses fotonya hingga tersimpan. Baik, kurang lebih seperti ini hasilnya menggunakan config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official di mode portrait. Cukup cerah ya untuk warnanya, dan bokeh yang dihasilkan sangat rapi. Oke, kita tes sekali lagi untuk mode portrait di posisi AWB aktif. Baik, kita shoot dan kita tunggu hasilnya sampai foto tersimpan. Oke, baik, foto tersimpan dan ini dia hasil dari config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official. Sekarang kita tes di mode videonya ya. Oke, langsung kita masuk. Saya menggunakan resolusi 1080 dan menggunakan fps atau frame rate 60 fps. Baik, kita mulai. Langsung kita jalan. Oke, saya menggunakan tangan di sini ya, tanpa gimbal ataupun stabilizer. Oke, untuk medannya tidak rata ya, cukup bergelombang. Dan ini dia hasil dari mode video menggunakan resolusi 1080 di frame rate 60 fps. Untuk device yang belum support OIS atau optical image stabilizer, biasanya di mode video akan mengalami bug atau blank. Untuk mengatasinya kalian tinggal pergi ke setelan. Oke, kita ke setelan dulu. Nah, ini lalu kalian pilih setelan lanjutan atau lanjutan, ini dia ya. Kita masuk. Setelah itu kalian scroll ke bawah, lalu pilih konfigurasi stream, kalian masuk. Lalu kalian matikan centang yang aktif ini ya, untuk device yang belum support OIS. Dan bagi yang sudah support OIS, berbeda device-nya dengan yang saya pakai, yaitu saya pakai Voco X3 NFC. Kalian tinggal sesuaikan saja mode video atau kode OIS-nya di device kalian masing-masing, entah itu ASV2 atau ASV3. Tinggal kalian coba-coba saja satu persatu mana yang stabil. Saya memakai ASV2 di Voco X3 NFC saya, hasilnya lumayan stabil. Dan bagi yang ingin videonya stabil tapi device-nya belum support OIS atau optical image stabilizer, tidak akan berjalan ya, walaupun sudah di set untuk config-nya video stabil, namun tetap tidak akan berjalan di device yang belum support OIS. Dan saya sarankan kalian matikan centang yang aktif ini supaya di mode video kalian berjalan dengan normal.
Baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam Nikita 2.0, yaitu di config Sony IMX55 by Tekno Gadget Official. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi apabila saya mengupload config terbaru lainnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.